Perkenalkan, nama saya Safarin, calon guru penggerak Kabupaten Rokan Hilir. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Fitriani. Beliau adalah seorang guru bahasa Inggris di sekolah SMA Negeri 3 Bangku Pusako. Baik, apa kabarnya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah, kabar saya baik Pak hari ini. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini Bu Fitri, saya mengucapkan terima kasih atas keluangan waktu dan kesempatan sehingga kita pada hari ini bisa melakukan percakapan pra-observasi yang nantinya insya Allah kita akan melakukan observasi kelas. Baik Bu, langsung saja. Tujuan pra-observasi kita hari ini adalah saya ingin berdiskusi bagaimana persiapan dalam rangka kegiatan observasi kelas nantinya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Fitri ini terkait dengan kegiatan hari ini. Yang pertama, apa kira-kira Bu tujuan pembelajaran nantinya pada saat observasi? Oke, terima kasih waktunya Pak. Kebetulan materi saya di kegiatan ini adalah personal letter. Jadi tujuan pembelajaran saya yang pertama, siswa dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri. Yang kedua, siswa mampu menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar. Yang ketiga, mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sebuah surat pribadi. Dan yang keempat, siswa terampil menggunakan teks lisan dan tulis sederhana untuk memaparkan, menanyakan, dan merespon surat pribadi dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan. Oke, baik Bu. Berarti saya tengok ada 4 tujuan pembelajaran Bu ya. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran tadi, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu? Kira-kira? Area pengembangan yang hendak dicapai ada 2 aspek. Yang pertama dari aspek kognitif dan yang kedua dari aspek psikomotorik. Untuk yang kognitif, siswa itu dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks surat pribadi atau personal letter. Terus mereka bisa menemukan mana fungsi sosialnya, mana strukturnya, dan mana unsur kebahasaannya. Terus mereka juga bisa menganalisis fungsi sosial itu yang mana sih, struktur itu yang mana sih, dan unsur kebahasaannya. Dan yang terakhir mereka bisa membuat surat pribadi itu. Oke, Bu. Itu dari segi kognitifnya Pak. Kalau dari segi motoriknya, ya mereka mampu menulis surat pribadi. Berarti kalau saya tangkap Bu Fitri, ada 2 aspek pengembangan yang hendak dicapai ini. Berarti yang pertama adalah aspek kognitifnya, yang kedua adalah aspek psikomotoriknya. Baik, terkait dengan area pengembangan tadi, kira-kira strategi apa yang Ibu siapkan untuk mencapai itu? Oke, di materi ini strategi yang akan saya siapkan, yang pertama nanti saya akan membagikan mereka menjadi beberapa kelompok diskusi. Tapi sebelum saya sebelum saya memberikan materi, saya akan memberikan cuplikan video yang berisikan contoh surat pribadi Pak. Nah, nanti setelah itu diberikan penjelasan apa aja sih struktur teks yang ada di dalam surat pribadi itu. Setelah itu nanti baru saya bagi mereka menjadi kelompok dan mereka saya suruh memberikan contoh, dan nanti di akhir saya akan memberikan mereka tugas untuk mempresentasikan hasil dari kelompok mereka masing-masing. Oke, berarti ada beberapa strategi yang dipersiapkan Bu ya. Yang pertama dengan membagi kelompok, kemudian mereka menonton video dan mereka melakukan presentasi di kelas Bu ya.
Ya Pak. Baik Bu, mudah-mudahan dalam kegiatan observasi nantinya area pengembangan dan strategi yang Ibu siapkan akan bisa maksimal di lapangan. Ya, kapan kira-kiranya Bu kegiatan observasi nantinya kita rencanakan nih? Insya Allah Jumat Pak. Jumat ya? Jam kedua dan ketiga ya Pak. Baik Bu, terima kasih Bu sudah memberikan pernyataannya terkait dengan kegiatan pra-observasi. Mudah-mudahan kegiatan observasi nantinya bisa berjalan dengan maksimal dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Sebelum kita tutup Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan observasi hari ini Bu? Yang jelas saya lebih mempersiapkan diri supaya hasil dari supervisi ini, hasil dari pra-observasi ini menjadi lebih bagus saat nanti saya di supervisi observasi. Dan saya bisa menyiapkan kalau ada yang kekurangan bisa Bapak berikan pencerahan. Jadi nanti saat saya observasi hasilnya lebih maksimal. Oke Bu, mudah-mudahan kegiatan observasi nantinya bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih Bu Fitriani. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun bukalah matamu saat Good afternoon, my students. Good afternoon. How are you today? I'm fine. How are you today? Okay, I'm fine today. This afternoon, we say many thanks to God because we can attend in this classroom to study English together with me, ma'am. Okay, before we start our lesson today, please prepare Attention please. Before we study, let's pray. Pray begin. Finish. Say greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
present your assignment in front of Whiteboard. of whiteboard. But before we continue, I will show what is purpose of learning today. Apa sih tujuan dari pembelajaran personal letter? Oke. Look at the cover. Lihat whiteboard ya, bukan tulisnya. Jadi kalau kita belajar tentang personal letter, apa sih tujuannya? Apa sih kegunaannya? Yang pertama itu, nampak nak dari belakang? I can You can see. Nah, apa yang pertama nak? dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Ya. Yang pertama dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaan dengan teliti. Yang kedua, mampu menemukan fungsi sosial. Dan yang keempat, terapkan teks lisan dan tulisan sederhana untuk memaparkan, menanyakan, dan merespon surat pribadi dengan memperhatikan fungsi sosial. Tujuan pembelajaran dari personal letter. Oke. Sebelum kalian mempresentasikan hasil kalian, dulu Hello friends, welcome back to Gia Academy YouTube channel. How's life? I hope everything is going well for you. Agi terpilih menjadi peserta pertukaran pelajar dari Indonesia untuk menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Agi ingin berbagi kabar kepada kakaknya. Dia ingin menceritakan situasi apartemen, kota tempat tinggal, dan teman-teman sekolahnya. Agi ingin menceritakan hal tersebut melalui surat karena Agi sudah belajar cara menulis surat pribadi sebelum berangkat ke Amerika. So, in this video, we will learn personal letter. Oke, sampai sini aja. Caranya gimana? How to write personal letter? Your friend will present about personal letter. Okay, for today, I ask to group 3 to present the hasil of discussion about personal letter. Okay, please to group 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon everyone. Thank you so much for coming today. We are from group 3. We will about discuss personal letter, which will be explained by Nur Hikmah. Okay. Today, I will explain about what is the personal letter. First, we need to know what is the purpose of personal letter. Personal letter is a type of letter that is personal letter and is sent from one individual. Personal letters are letters written to people from individuals, family members, friends, classmates, or band friends.
Yang pertama, number one, to tell good news or bad news, untuk memberikan berita baik atau berita buruk. Two, to tell about experience or activities, memberikan sebuah pengalaman atau aktivitas seseorang. Three, apologizing or giving advice, meminta maaf atau memberikan nasihat. And four, asking for help, atau bertanya tentang atau meminta bantuan. Baiklah, are there any question guys? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Stand up please. This Aisyah. Introduce, my name is Aisyah Lubis. I'm from Group 4. I like to ask, is there a difference in structure between formal and informal personal letter? Thank you. Thank you for asking, Aisyah. Formal letters have important characteristics so that these letters are usually sent by certain agencies to recipients of letter for important matters. As for unofficial letters sent by individuals to relatives of friends for personal matters. Jadi, surat pribadi yang bersifat formal dan informal ini memiliki beberapa karakteristik yang beda. Kalau surat formal biasanya dikirim oleh sebuah instansi seperti sekolah atau dari pihak pemerintah kepada seseorang. Sedangkan surat pribadi yang bersifat informal biasanya dari satu orang individu ditujukan kepada individu lain. Misalkan saya Nur Hikmah memberikan surat pribadi kepada Aisyah Lubis. Seperti itu. My name is Naisa. I am from Susutredi. How to better understand personal letter? Bagaimana caranya agar bisa membuat surat pribadi yang lebih baik? Baik. Jadi, jika kita ingin if you make it a good personal letter, you have to understand what is the purpose, what is the structure, like I said before, what is the purpose of personal letter, what is the definition, what is the structure of personal letter. I'm sure you can make a good personal letter if you understand what is the definition of personal letter. Jadi, kalau teman-teman ingin membuat surat pribadi yang baik, teman-teman harus memahami bagaimana strukturnya, definisinya, dan tujuannya. Seperti itu. Are you understand? Okay. Any question again? Next group yang selanjutnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nak, sambil menunggu mereka prepare, tadi yang dari grup one, apa yang grup berapa yang mereka jelaskan tentang personal? Apa aja? Definisinya, terus tujuannya, terus ciri-ciri dari surat pribadinya, personal letternya. Oke, sekarang this group will present example of personal letter. Contoh dari personal letter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, good afternoon everyone. Thank you so much for coming today. We are from group 1. My name is Hoirunisa Mahwada. My name is Sharina Nila. My name is Putri Rianti. We will discuss about personal letter. Will be explained by Sana. I will explain two structure personal letter along
and your name. I'm State your question and your name, please. Introduce. My name is Sapnika Yolanda. I'm from Group 4. I'd like to ask, explain again about the bodies of letter. Thank you. Thank you for the question. Next. Part of the context of the letter. Body itu berisi isi surat yang mau kita ceritakan ke tujuan orang itu. Sekian dari jawaban. Understand ya sama dia. Paham. Do you understand, Rasmita? Thank you. Present please. Closing. Thank you for your attention, and we end today's presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personal letter. Definition. Purpose. Structure and example. And I hope all of you can understand what our measuring this afternoon. Okay, so one piece of paper and you must writing example of personal letter. Jadi, Mem mau bagikan kertas ini satu persatu. Tolong dibuat contoh dari personal letter. Nanti kalau sudah selesai, please bacakan hasilnya di depan teman kalian. Oke, buat 10 minutes bisa? Kok udah dijelasin tadi? Oke, 10 minutes ya. I'm waiting. Jangan lupa ya, ada addressnya, terus apa lagi? Date-nya, tanggalnya, terus apa lagi? Ya, signature-nya, tanda tangannya. Dan jangan lupa ada body-nya, ada isi suratnya. Apa isi surat yang kalian buat? Misalnya Imam nih nggak membuat surat itu karena dia mau pergi haji. Jadi harus buat surat izin. Oke, please. Harus berangi, kita terus torehkan prestasi. Oke, kelompok mana yang bersedia untuk present example of personal letter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I will to give example of personal letter. Seperti yang di sini adanya alamat atau address yaitu nomor 35 Bangko Jaya 7500 Riau. Terus yang kedua ada date yaitu tanggal seperti tanggal 22 Mei 2020. Terus ada juga greetings atau salam pembuka seperti hello. Dan ada body seperti how are you sweetie. Selanjutnya yaitu adanya closer atau penutup seperti I got the godmom is here, I will see you soon. Dan adanya closing, close awal. Terus ada signature atau tanda tangan yaitu Aisyah Lubis. Dan di sini adanya PSEI, bringing you love of support and picture, yaitu adalah postscript atau not above. Jadi seperti inilah example personal letter yang bisa saya buat. Terima kasih and thank you guys.
this class today, sebelum mem tutup, silent please. Sebelum mem tutup, mem mau review lagi. Kira-kira kalian masih ingat enggak apa yang dijelaskan sama teman kalian lain? Oke? Untuk materi personal letter, yang pertama tadi harus kita ingat apa itu? Personal letter. What is personal letter? Okay, any one of you can explain. If you can answer my question, I will give you value. Jadi kalau kalian bisa kasih pertanyaan dan kasih nilai quiz buat kalian. Oke, first question. What is personal letter? Masih ingat yang dijelaskan Hikmah tadi? Oke, Shani. Personal letter is a type of letter that personal letter and is sent from an individual to another. Personal letter you write to people you already know will or been friends and family members, friends, or friends. Next, did you know atau do you still remember what is the purpose of personal letter? Please raise your hand. Okay, Hikmah? News or bad news, Yes. asking for help, apologizing and giving advice, and Personal letter. Do you still remember? Sudah dijelaskan sama Sani, sudah dijelaskan sama Hikmah. okay, please, Aisyah. Struktur personal letter adalah address, number to date, donation, lyrics, body, closure, and signature and postscript. Jadi nak, yang semuanya tadi sudah dijelaskan itu benar dan harus kalian ingat ya. Nanti saat kalian disuruh membuat surat pribadi atau adik kalian minta tolong membuat surat pribadi dalam bahasa Inggris sama kalian, kalian sudah bisa memberikan contohnya. Jangan. I think it's enough our class today. I hope all of you keep your health, tetap jaga kesehatannya. We can study in this classroom. Okay. I'm sorry if there is mistake, and I say thank you for all. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Habibah, Pagi. Bu Fitriani. Pada kesempatan pagi ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya. Hari ini Bu Habibah SPD datang ke sekolah saya dalam rangka kegiatan P5 ya, P5, yaitu proses coaching untuk supervisi akademik. Kemudian ada Bu Fitriani SPD. Bu Fitriani adalah guru bahasa Inggris yang kemarin sudah melakukan proses pembelajaran di kelas dan kita sudah melakukan supervisi. Baik, kita mulai Bu Habibah dan Bu Fitri. Apa kabarnya hari ini Bu Fitri? Baik, Pak. Bu Habibah? Alhamdulillah sehat Pak. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, Bu Fitriani, Bu Habibah adalah pengajar praktik saya, ya pembimbing saya dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak ini. Jadi untuk itu langsung sajalah kita Bu Fitri ya, sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada proses coaching. Yang sebelumnya Bu Fitri kan kita sudah melakukan pra-observasi ya yang kemarin. Kemudian seminggu kemudian setelah itu kita sudah melakukan supervisi di kelas. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita melakukan percakapan coaching untuk pasca supervisi. Nah, tujuan daripada pasca observasi ini adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi prosesnya kegiatan pembelajaran yang sebelumnya dilaksanakan.
untuk itu kita lakukan Bu Fitriani ya. Oke Pak. Baik Bu Fitriani, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sekaligus diskusi dengan Bu Fitriani nih. Nah, yang pertama Bu Fitriani, apakah Bu Fitriani, apa yang Ibu Fitriani rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur diferensiasi dan kompetensi sosial emosional pada proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran kemarin Bu Fitri? Oke, yang pasti saya senang ya Pak setelah melakukan supervisi ya. Saya dapat ilmu baru, saya juga dapat tantangan karena di situ sebelum saya supervisi saya sudah merancang gimana nanti saat saya melakukan pembelajaran di kelas. Jadi saya dapat ilmu baru, tapi belum secara eksplisit saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan ber-KSE. Oke, sesuai dengan Iya, sudah saya masukkan tapi belum PPT-nya ya, Bu, belum ya. sepenuhnya. Baik. Yang selanjutnya Bu Fitri, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin dicapai pada saat supervisi dan supervisi. Yang kedua, apa yang menjadi hambatan atau kendala Bu Fitri saat pelaksanaan proses pembelajaran Bu? Jadi gini Pak, saat pembelajaran itu saya melakukan metodenya diskusi. Kalau namanya diskusi, kadang ini ada kelompok yang biasanya dia ada yang cepat, ada juga yang lama. Jadi saat ada yang cepat, yang sudah selesai duluan nih, mungkin mereka agak riuh gitu kan, menunggu temannya yang belum selesai. Ya. Terus ada juga yang belum terlalu kooperatif. Jadi nggak semua siswa ini kooperatif saat melakukan diskusi. Ada yang masih diem-diem gitu kan. Jadi itu sih kendalanya. Berarti itu bagian dari diferensiasi, itu ada yang cepat, ada yang lambat, ya kan Bu? Oke Bu, terima kasih. Nah, selanjutnya Bu Fitri, apakah Ibu sudah merasa puas atau merasa berhasil dalam pembelajaran yang dilaksanakan minggu kemarin tuh, sesuai dengan tujuan dan area pengembangan yang ingin dicapai? Oke, namanya kita manusia, khususnya kita seorang guru ya Pak, pasti kita nggak pernah merasa puas, pasti kita pengen lebih. Gimana sih pembelajaran itu menyenangkan buat anak didik kita, terus harus merancang pembelajaran yang lebih menarik untuk kedepannya Pak, biar mereka lebih semangat dan lebih tertarik, dan apa yang kita sampaikan lebih mudah mereka menerimanya. Selanjutnya Bu Fitri, apa kira-kira hal positif yang Ibu Fitri lakukan saat dan setelah proses pembelajaran minggu kemarin? Oke, kan saya semalam pakai medianya video ya Pak, Video, jadi ya. mereka lebih tertarik sih, lebih termotivasi dalam proses pembelajaran, sehingga mereka mungkin bisa lebih cepat nyambung ya. Apalagi sekarang kan Pak lebih cepat menerima yang metode seperti itu, dan ada video pembelajarannya. Baik Bu, terakhir nih Bu, apa kira-kira rencana ke depan yang Ibu Fitri ingin tingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya Bu? Barangkali bisa mulai semester tahun ajaran baru besok kan menjelang semester ini Bu. Apa kira-kira? Yang pasti saya akan mempersiapkan bahan ajar saya, modul saya, metode saya, biar lebih menarik dan lebih menyenangkan untuk siswanya, dan saya akan menggali ilmu lagi seperti apa sih metode pembelajaran yang berdiferensiasi dan Pembelajaran sosial emosional ini. Terakhir Bu, ini saya ingin konfirmasi balik nih, kira-kira rencana tindak lanjut ke depannya terkait dengan pertanyaan juga tadi. Yang pasti kedepannya saya akan menyiapkan RPP ya Pak, rencana pembelajarannya yang seperti saya bilang tadi sih, yang lebih menarik, yang lebih buat mereka menyenangkan, lebih terakomodir. Kalau sudah saya siapkan dengan sebaik mungkin hasilnya juga lebih maksimal. Baik Bu, saya pikir percakapan pasca observasi sudah kita laksanakan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menetapkan tujuan, identifikasi
identifikasi masalah, rencana tindak lanjut dan aksi nyata ke depan. Saya ucapkan terima kasih banyak nih Bu Fitri yang sudah bersedia hadir sampai dengan hari ini, mulai dari pra observasi sampai dengan observasi pembelajaran di kelas, sampai dengan hari ini cukup maksimal, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambah kapasitas kita sebagai guru di SMA-nya. Oke Pak, amin. Terima kasih Bu sekali lagi, dan Bu Habibah selaku pengajar praktek, mohon izin Bu, terkait dengan proses coaching yang kami laksanakan, barangkali ada umpan balik atau masukan terkait dengan tadi. Untuk itu saya persilakan Bu Habibah untuk menambahkan. Terlebih dahulu saya menyapa Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Setelah kita melakukan coaching, tadi saya melihat ada beberapa aspek yang belum terjadi. Salah satu di antaranya yang saya simak di situ, gendala yang dihadapi dengan Ibu siapa ya? Fitri. Ibu Fitri ini, gendalanya itu kan tadi ada muncul anak itu belum begitu maksimal. Seharusnya memang itu sudah memadai, tapi alangkah baiknya kalau kita tingkatkan, kita gali kembali di dalam bentuk apa yang nggak maksimal yang dihadapi anak. Apakah dengan media yang kita lakukan, apakah dengan suasana kelas yang tidak menyenangkan. Jadi sehingga nanti tujuan dari indikator pembelajaran itu dapat maksimal kita tempuh. Kan setiap pembelajaran itu kita harus mendapatkan maksimal untuk mendapatkan tujuan indikator. Hanya itu aja Bapak, masukannya memang udah hebat, udah berjalan maksimal. Hanya itu ya masukannya. Saya di sini bukan lebih hebat, tapi saya sama-sama kita belajar Ibu Bapak. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Habibah yang sudah memberikan umpan baliknya terkait dengan proses coaching atau pasca observasi hari ini. Mudah-mudahan umpan balik nantinya bisa menambah dan memperbaiki proses pembelajaran kita, khususnya saya dengan Bu Fitriani, sehingga pembelajaran di kelas itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan area pengembangan yang ingin diharapkan oleh sekolah ini. Baik, kita akhiri proses pasca observasi hari ini. Saya sudahi dengan wilayah topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus torehkan prestasi.